Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Emil Hamul Kolbe SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, yang terhormat kepada Ibu Darwati selaku Guru Bahasa Indonesia, serta para penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Bima Rinata Bahari dari kelas 12 MIPA SMA Dharma Karya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam ruang lingkup lainnya. Toleransi memiliki berbagai macam, seperti toleransi berpolitik, toleransi budaya, toleransi beragama, dan lain-lain. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu saja masing-masing agama memiliki sangat banyak perbedaan. Namun setiap warga negara memiliki tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana kita tetap saling menghargai dan menghormati dengan latar belakang yang berbeda? Tentunya sikap bertoleransi perlu diterapkan di antara semua perbedaan, terutama di dalam perbedaan beragama. Agama adalah suatu hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan pribadi seseorang, karena agama berhubungan langsung dengan Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, kita semua harus menghargai dan menghormati perbedaan agama maupun kepercayaan, karena pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan pada semua umatnya. Dengan bertoleransi, kita mendapatkan hal-hal yang baik di kehidupan kita, seperti menciptakan keharmonisan, kedamaian, menguatkan tali persaudaraan, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, dan menguatkan iman. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Dan setiap orang akan bisa lebih menghargai agama lain, khususnya saat beribadah. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Sikap toleransi beragama juga harus kita ajarkan kepada anak cucu kita nanti. Perubahan zaman dan peradaban manusia semakin berubah akan mengakibatkan hidup kita semakin penuh dengan persaingan yang akan menurunkan sikap toleransi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sikap toleransi beragama akan semakin dibutuhkan dalam porsi yang lebih besar ketika perubahan zaman terjadi karena menghadapi peradaban dunia yang baru. Generasi di masa depan akan mengalami perubahan yang tidak terjadi pada masa sebelumnya. Semuanya dikarenakan adanya tumbuh kembangnya budaya baru yang lahir dari perilaku manusia itu sendiri. Maka sikap toleransi tetap sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan pertikaian dan kesalahpahaman. Ketika zaman semakin berubah maju, maka hidup akan semakin penuh dengan persaingan, penuh dengan sikap yang egois dan merasa paling benar, yang biasanya sikap toleransi antar sesama manusia semakin berkurang. Ada beberapa kejadian yang dapat kita contoh dalam bertoleransi antar umat beragama, seperti kejadian di Inggris pada tahun 2016, yaitu organisasi Muslim dan Kristen saling bekerja sama untuk membantu tunawisma. Lalu kita juga dapat mencontoh kejadian di Selandia Baru, yaitu setelah kejadian penembakan 49 orang yang sedang sholat Jumat di masjid, seluruh masyarakat Selandia Baru mendukung dan membantu umat muslim dalam menegakkan keadilan. Walaupun mayoritas masyarakat Selandia Baru
adalah beragama Kristen. Banyak sekali kejadian besar yang mempermasalahkan tentang ajaran suatu agama. Kejadian-kejadian ini bahkan tidak disebabkan oleh suatu hal yang besar, melainkan dipicu oleh suatu hal yang kecil ataupun perkataan yang kecil. Namun hal-hal kecil ini bisa menjadi masalah besar, bahkan perpecah belahan di masyarakat. Kejadian-kejadian ini bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Hal tersebut dapat mengontrol perbuatan maupun perkataan kita, agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Faktanya, mengejek, mencemooh, atau merendahkan peribadatan agama sangatlah tidak baik. Bahkan bisa menjadi masalah besar bagi kita semua. Tak bisa dipungkiri, kita sangat suka dengan hari libur. Dengan adanya toleransi umat beragama, kita dapat libur di hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Nyepi, dan lain sebagainya. Sudah selayaknya sebagai penganut agama maupun kepercayaan memegang teguh akidahnya masing-masing. Terutama kita sebagai umat beragama yang diharuskan bertoleransi, namun tidak membabi buta tanpa memiliki pendirian, tetapi harus diiringi dengan suatu prinsip yang adil dan membela kebenaran. Pada intinya, marilah kita menjadikan keberagaman dan perbedaan menjadi sesuatu hal yang indah, seperti warna. Semakin banyak, semakin mempesona. Itulah Indonesia yang Pancasila dan berbineka tunggal ika. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.